Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Ada yang belum sarapan? Ada. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita bisa mengikuti pelajaran Pak Guru, pelajaran kimia. Jadi dengan baik, tentunya dengan kesehatan yang baik pula ya. Jadi sebelum kita mulai belajar untuk mendapatkan keberkahan kita pada pagi hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Oke ya, doa dulu. Duduk siap. Belum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bisa mendapatkan keberkahan, terutama ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih ketua kelas ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran kalian. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Siapa yang hadir? Serita ya, sama Marono. Sakit atau gimana? Sakit ya Pak. Sakit ya. Mana itu? Ya, kita sakit. Siapa lagi? Rizky. Oh, Rizky, izin tadi ya. Izin belajar Pak. Ya, saja. Jadi mudah-mudahan yang sakit ini bisa kita doakan bersama-sama untuk bisa pulih kembali, sembuh kembali, mengikuti pelajaran ke depannya bersama kita lagi. Amin. Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi baru kita ya. Jadi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, ada Pak Guru tampilkan suatu ilustrasi, sebuah ilustrasi. Itu kira-kira gambar apa ini? Air mendidih. Kalau ini Garam. Air yang dimasukkan garam. air pada mendidih dimasukkan garam. Oke. Nah, kira-kira pernah nggak kalian alami di kehidupan sehari-hari atau di rumah? Saat kita memasak sesuatu, tentunya prosesnya adalah mendidihkan air. Pada saat air itu mendidih, kalau kita memasukkan sesuatu atau sayur pada umumnya, maka air akan proses pendidihnya akan berhenti kan? Proses berhentinya mendidih itu disebabkan karena adanya seteru. Nah, ada dua kemungkinan nanti yang terjadi, gitu ya. Nanti kalian akan cari di sumbernya pakai buku paket atau lewat Google. Ya, nanti silakan di browsing buah HP ya. Nah, ini kasus yang pertama. Jadi air yang saat mendidih kita masukkan garam atau sesuatu atau saat terlarut, nanti akan terjadi proses yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya kasus yang kedua, coba perhatikan ini kasus yang kedua. Kira-kira apa yang terjadi
Bisa lihat? Bisa. Proses apa atau peristiwa apa yang terjadi di ilustrasi yang ada di gambar itu? Orang itu sedang melakukan garam untuk proses Salju ya? Ya. Pernah lihat salju? Pernah? Pernah? Ya, biasanya ada di daerah yang suhunya dingin. Ya. Nah ini salju artinya adalah ini proses atau peristiwa pembersihan atau mencairkan salju. Pernah lihat nggak atau pernah baca? Kira-kira untuk mencairkan salju itu dengan menggunakan apa biasanya? Garam. Ya. Contohnya juga pada pembuatan es putar atau es bol. Ya. Jadi orang membuat es putar itu menambahkan garam di es batunya sehingga nanti akan terjadi penurunan titik beku dari karena es itu membeku pada suhu berapa? Pada suhu 0 derajat Celcius. Bagus. Jadi pada suhu 0 air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, dengan adanya garam itu nanti akan mencairkan es, lapisan atas dari es itu akan mencair sehingga nanti akan mudah untuk pengangkatan atau membongkar es yang ada di bawahnya. Ya, nanti silakan nanti kita akan diskusikan dua peristiwa tadi, dua ilustrasi tadi. Yang pertama itu adalah apa yang terjadi jika sayur atau zat larut ditambahkan pada air yang mendidih. Kemudian yang kedua adalah kenapa garam bisa mencairkan sayur. Nah, dua tujuan itu nanti yang kita akan capai pada akhir proses pembelajaran. Jadi peristiwa itu kemudian nanti tujuan yang kedua itu adalah kalian nanti bisa menerapkan rumus kimia yang terkait dengan perhitungan kimia untuk menentukan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Baik, sebelum kita diskusikan, jadi silakan menuju ke kelompok masing-masing yang biasa kita pakai. Silakan. Ya. Jadi ya, silakan menuju kelompok. Ayo, ya. Ya, kamu aja. Ya, jadi berapa kelompok? Jadi 3 ya. 4 kelompok ya, 4. Pindah ke sana sebaliknya. Pak Guru bagikan LKPD atau lembar kerja siswa, nanti kita diskusikan sama-sama. Ini anak, ambil mananya. Kelompok 4, LKPD. Kelompok 4. Iya, oke. Ya. Silakan untuk buku paket, anak silakan bantu dulu bagikan di kelompok. Ayo nak. Dibantu kemana? Oke, ya. Nah, nanti silakan didiskusikan, dicari informasinya di buku paket. Kemudian yang bawa HP silakan di browsing. Ya. Ya. Oke, ya. Sebelum kita mulai diskusi, kita fokus dulu ke depan, mana sebentar. Pak Guru jelaskan dulu bagaimana cara kita pengisian LKPD, kemudian kita cek pertanyaannya apa saja di sini. Yang pertama di situ nanti kalian tulis nama kelompok masing-masing di sini ya, di atas. Kemudian yang kasus pertama tadi, mengapa dalam air mendidih jika ditambahkan sayur atau zat larut berhenti mendidih? Kalian diskusikan, nanti cari jawabannya di buku atau Google. Ya, silakan di browsing. Kasus yang kedua nanti adalah mengapa garam bisa mencairkan
larutan. Kemudian yang keempat terkait dengan penurunan titik beku larutan. Nah, nanti untuk mempermudah, nanti silakan nanti bagi tugas mungkin di kelompoknya. Jadi mana yang cari laporan dulu, nomor 1, nomor 2 nanti kalian diskusikan sama-sama. Nanti setelah itu kita presentasi. Jadi silakan mulai kita diskusikan yang menjadi 2 kasus tadi dengan 2 pertanyaan matematis. Oke, silakan didiskusikan. Silakan buka buku paket. Udah bisa? Ya? Coba, ada yang kayaknya. Ya. Nanti jawabannya nanti silakan itu yang kelompok dulu. Ya langsung diisi di LKPD-nya. Nanti kita pakai diskusikan. Langsung diambil ya di LKPD-nya nanti Dah. Nanti ditulis di LKPD-nya langsung dijawab. Jangan lupa tulis nama kelompok ya.
asumsi kita titik didih air biasanya berapa asumsi kita? 18. Berapa derajat? Air 100 derajat Celcius. Kemudian kalau titik beku 0 derajat Celcius. Sehingga nanti di situ kalian masukkan angka 100 derajat Celcius untuk titik didih larutan, kemudian untuk titik beku nanti pakai 0 derajat Celcius. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Bernama. Yang nomor berapa? 1. Ya. Gimana? Ya, kan ini rumusnya kan titik beku pelarut, titik beku pelarut kan, kan? Ya, dikurangi dengan titik beku larutan. Titik beku larutannya, titik beku larutan yang ditanyakan kan? Yang ditanyakan soal delta tinggi sudah ada sini, maka dikurangi dari minus. Sehingga titik beku, kalau titik beku itu harus di bawah 0 ya, karena dia terjadi penurunan titik beku. Nah, ini berarti 0 dikurangi dengan 4,65 sama dengan 465. Ya, kalau titik ini dia terjadi penjumlahan. Nah, tadi. Nah, ini kan, karena dia harus lebih tinggi dari air 100. Terjadilah kenaikan titik di RT. Ya.
nasi kan lain ya. Nah, kalau kita makan sayur tinggal kain ya kan tertahan oleh sayurnya ya akan berkurang karena makanya berhenti dulu ya 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 gimana? Satu per dulu, intinya. Iya, kan rumusnya kan massa bagi ember kali 100 per kilo. Masanya kan di sini 18 ya. Intinya adalah cuka ada 180. Di 18 bagi 100 kan ini kali 1000. Oke, pelarutnya adalah 500 gram. Tinggal dibagi 18 bagi 180 kan 0,1. Nah sudah ya. Oke. Terus yang nomor 2 ketemu ya. Di titik bidih, kenaikan titik bidihnya sama dengan berarti molaritasnya berapa? Yang minus sudah. Nanti jelaskan, nanti presentasi ya. Kita presentasikan nanti tampil di depan. Ada kesulitan? Ada yang belum jelas?
Iya. 500. Iya. Nol nih. Kan 1 kali 2. Kan 0,1 kali 2 kan. Ya, berarti 0,2 ini nanti dimasukkan ke persamaan mana? Persamaan. Nah, ini kan ini nanti kita sama ya. Nanti kita presentasi. Gimana nah? Ada yang bawa C1 yang di bawah nih.
Gimana sudah? Sudah? Nomor 2 ya. Ini kan titik kan? Ada titik. Titik. Mana kelompok 3? Sudah? Oke. Dicek kembali jawabannya ya. Gimana? Sudah? Kelompok 4? Masih? Ya. Delta.
presentasikan masing-masing kelompok untuk maju ke depan ya. Jadi nanti satu orang yang menulis jawabannya yang nomor 3 4 isi yang benar, cara yang dibaca saja disampaikan. Oke, sambil menunggu kelompok 4 selesai, kelompok Pak Guru cek dulu kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Ya, kelompok 4 sambil ya. Ya. Baik, kalau sudah selesai semua, maka waktunya untuk presentasi. Yang sudah siap kelompok mana? 1 ya. Oke, silakan maju kelompok 1. Semua anggota maju ke depan. Nanti satu orang yang menulis jawabannya untuk yang kelompok lain perhatikan temannya ya jawabannya. Nanti kita beri masukan. Kalau ada yang belum jelas nanti silakan kalian tanyakan di kelompok 1. Oke. Di sini ada nanti bawa. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk soal yang pertama, mengapa dalam air mendidih jika ditambahkan sayur berhenti mendidih? Jelaskan. Air yang sedang mendidih berarti suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, ketika kita menambahkan sayur ke dalamnya, terjadi beberapa hal. Salah satunya, sayur suhunya lebih rendah dari air mendidih. Sayur biasanya berada pada suhu ruang sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius atau lebih dingin jika dari kulkas. Begitu dimasukkan, panas dari air langsung terserap oleh sayur untuk menaikkan suhunya. Alasannya, air berhenti mendidih setelah ditambahkan sayur adalah karena panas air dipakai untuk memanaskan sayur yang suhunya lebih rendah, sehingga suhu air turun di bawah titik didih. Nomor 2, mengapa garam bisa digunakan untuk mencairkan salju di jalan raya? Jelaskan. Jawabannya, garam mencairkan salju karena menurunkan titik beku air, sebuah proses yang dikenal sebagai depresi titik beku. Ketika garam atau natrium klorida atau ion-ionnya larut dalam air, molekul garam mengganggu ikatan hidrogen antara molekul air. Gangguan ini membuat molekul air lebih sulit untuk membentuk struktur es padat, sehingga es dapat tetap mencair pada suhu yang lebih rendah dan titik beku yang normal. Nah, untuk soal yang ketiga itu soal hitungan, jadi kita akan menulisnya di papan tulis agar teman-teman lebih mudah memahami apa yang kita jawab. Ya, silakan tulis di mana? Ya. Di sana aja dibagi 2. Jika ada papannya bagi 2 dulu sebelah mana? Sebelah sana ya. Dibatasi di sana. Ya, oke. Ya, jadi kelompok 2 menyajikan jawaban untuk yang perhitungan pilihannya ya, membuktikan terjadinya kenaikan titik didih dan perhitungan titik. Langsung aja
jawabannya? Ya, langsung diketahui. Soal nomor ada di nomor 3. Oke ya. Nanti salah satu anggota menjelaskan ya jawaban yang ditulis itu dijelaskan lagi. Masak ya, jawaban nomor 3, nomor 4. Langsung tulis 2 nomor. Ya, langsung. Ya. Satu jelaskan. 2 saja lagi tulis. Tinggal dijelaskan. Mana nomor sudah? Sudah. Oke. Tulis nama kelompok. Silakan bisa baca teman tulisan teman saya. Tutup papannya nggak perlu. Nggak perlu ya.
nomor 3 dan 4. Baik, untuk jawaban 3 dan 4 Perhatikan ya, guys. pastinya dan kita akan menjelaskan gimana sih tata caranya. Pada soal nomor 3, hitunglah titik didih larutan jika 80 gram glukosa, C6, H12 O6. NR-nya 180 dilakukan dalam 500 gram air jika KBR-nya 0,52 derajat Celcius meter. Untuk jawabannya, yang pertama kita cari dulu yang kita punya. Yang pertama massa 18 gram, NR-nya 180, P-nya 500 gram, dan KB-nya 0,52 derajat Celcius meter. Yang ditanya ini TB-nya atau ada titik di larutannya. Terus kemudian masuk ke rumus M, massa Ada yang ada di sini, nah, saya jelaskan. M sama dengan massa PPM dikali 1000 pp. Tinggal kita masukkan hasil yang diketahuinya. Yang pertama massa, massanya 180. 18. Ini bukan 180 sama teman tadi, ini 18. Kemudian kita rubah nilainya 180 dikali 1000 sudah dari sini, tinggal kita rubah nilainya. P-nya 500 diganti taruh. Kemudian 18 dibagi 180 itu hasilnya 0,1. Kemudian 1000 dibagi 500 hasilnya 4. Nah, tinggal kita kalikan saja keduanya. 0,1 dikali 2 itu hasilnya 0,2 IM. Kemudian ada cara kedua lagi, kita mencari kenaikan titik didih dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB-nya itu K-nya 0,52 derajat Celcius F dikali 0,2 molarnya, kan sudah kita cari di sini nilai molarnya. Tinggal kita cari di sini dan dikalikan. Hasil dari 0,52 derajat Celcius dikalikan 0,2 itu hasilnya 0,104 derajat Celcius. Dan untuk yang ketiga itu kita mencari titik didih larutan TB larutan dengan rumus delta B bersama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Maka TB larutan sama dengan delta TB ditambah TB pelarut. Yang berarti hasil dari ini 0,140 ditambah 100 derajat Celcius itu hasilnya 100,104. Ya, berarti kenaikan titik didihnya sama dengan 100,104. Itu hasil dari nomor 3-nya. Ya. Untuk nomor 4-nya itu di sini. Dengan soal hitunglah titik beku larutan jika 900 gram, NR-nya 180 dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui KPR airnya 1,80 derajat Celcius meter. Nah, sama kayak tadi, tinggal kita tulis diketahuinya. Yang pertama NR-nya 108 M, kemudian massa 90
baik jawaban nomor kasus 1 tadi dengan kasus 2, kemudian jawaban perhitungan kimianya nomor 3 dan nomor 4. Silakan dari kelompok 2, 3 dan 4. Ada yang menyatakan apa? Ada? Sama? Itu kelompok 3 bisa Pak Guru ada dia, itu yang terakhir bukan delta T M yang terakhir, tapi T M larutan. M larutan yang di negatif yang di bawah, paling bawah. Ya itu TF larutan. Kan delta T biasa sudah ada di sebelah. Iya, oke. TF larutan. TF larutan. Kasih jauh di sini ya. Kiri sini. Ada jauh di. TF larutan. Nah, ya. Jadi kelompok 1 kelompok 1 sudah mendapatkan hasil kenaikan titik didih 100,104 derajat Celcius. Berarti terbukti bahwa kenaikan titik didih itu dari ditambahkan 18 gram maka akan naik sebesar 0,104 derajat Celcius. Untuk yang nomor 2, kenaikan penurunan titik bekunya air itu adalah 0 derajat Celcius, berarti terjadi penurunan sebesar minus 4, terjadi penurunan sebanyak 4,65 derajat Celcius, sehingga hasilnya minus jauh dari 0 derajat Celcius. Baik, kalau ada tanggapan di kelompok 1 dan kelompok 1, kita beri A+ untuk kelompok 1. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok berikutnya yang sudah siap, kelompok 3 siap. Ya, kelompok 3. Ya, silakan Pak Guru. Ya, oke. Silakan membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nanti dibaca yang jawaban kasus itu aja ya. Nanti karena kita cek jawabannya sama atau tidak nanti yang sama jawaban. Nomor 1, karena sayur tersebut menyerap sebagai sebagian panas dari air, menurunkan suhu air di bawah titik didihnya, sehingga gelembung-gelembung kuat berhenti terbentuk untuk sementara waktu. Setelah sayuran dipanaskan dan mulai dilepaskan panasnya sendiri, serta energi panas terus dialirkan ke air, titik didih akan kembali tercapai dan air akan mendidih lagi. Pertanyaan nomor 2. Mengapa garam bisa digunakan untuk mencairkan sabun di dalam raya? Jelaskan jawabannya. Karena menurunkan titik beku air melalui proses yang disebut depresi titik beku saat garam dilarutkan dalam air. Ion-ion natrium dan
Sudah? Ya, silakan. Ada tanggapan dari kelompok yang lain tentang jawaban dari kelompok 3 tentang kasus 1 dan kasus 2? Mirip-mirip jawabannya sama. Hampir sama? Ya, sama. Ya. Silakan ditulis jawaban untuk yang nomor 3 dan 4. Oke, ini Sidona. Jawabannya sama. Sama, Kak? Sama. Iya. Ya. Sama juga. Ya, sama. Kelompok 2 sama. Sama. Kelompok 4 sama. Berarti jawabannya sama untuk jawaban nomor 3 dan 4. Ya. Gimana kelompok lain ada tanggapan kasus 1 kasus 2? Sama. Nah, ada yang bertanya loh? Nggak ada. Baik, kalau sudah sama jawabannya, karena jawaban kelompok 1 ini benar jawabannya ya. Jadi dari segi perhitungannya, jadi mencari moralitasnya sama dengan 0,2, kemudian mencari kenaikan titik bidinya adalah 0,104, kemudian titik bidi larutannya 100,104. Baik, kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Silakan di Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 3. Nah, karena Pak Guru lihat tadi jawabannya sudah sama semua. Jadi dari segi kasus 1 dan kasus 2, kenapa pada saat air mendidih dimasukkan sayur itu akan berhenti mendidih, itu akan terjadi peristiwa penurunan tekanan uap. Jadi uap yang tadinya sudah mencapai keseimbangan, kemudian air itu mendidih, ditambahkan sayur, maka sayur itu nanti akan mengalami proses penguapan sehingga berhenti sejenak, ditambahkan suhu, maka nanti pada saat keseimbangan lagi molekul uap air yang ada di atas dengan yang ada di permukaan kalau sudah seimbang, maka terjadi proses pendidihan lagi sehingga terjadilah kenaikan titik didih. Jadi peristiwa tersebut adalah peristiwa terjadinya kenaikan titik didih. Kemudian kasus kedua itu adalah terjadi kenapa garam bisa mencairkan, digunakan untuk mencairkan salju atau es di jalan raya. Itu akibatnya nanti garam yang ada di permukaan es itu akan larut karena ada lapisan permukaan es yang di atas mencair. Nah, sehingga nanti struktur atau komposisi dari es itu akan terganggu atau disebut dengan terjadinya depresi apa tadi? Apa dulu tadi dengan jawabannya depresi? Depresi apa tadi? Depresi titik beku. Iya, depresi titik beku. Depresi artinya kan down ya. Down artinya turun titik bekunya dari 0 derajat Celcius menjadi minus sekian, gitu ya. Jadi terjadi penurunan titik beku. Nah, itu contohnya salah satu contoh dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Apalagi contoh penurunan titik beku kira-kira selain salju tadi? Membuat es putar. Kemudian pernah lihat radiator mobil? Ya, itu ada zat kimia yang ditambahkan disebut dengan etilen glikol. Itu fungsinya adalah untuk menurunkan titik beku air. Makanya kita berkendara biar berapa jam itu mobil tidak panas karena ada cairan atau zat kimia etilen glikol yang berfungsi menurunkan titik beku air yang tadinya 0 menjadi minus 0 sehingga airnya tidak terlalu panas. Gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama tadi
terkait dengan kenaikan titik didih dan konsep kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Berarti kesimpulan yang pertama adalah apabila kita memasukkan sesuatu atau zat terlarut atau sayur ke dalam air yang mendidih, maka akan terjadi penurunan tekanan uap mengakibatkan kenaikan titik didih. Kemudian yang kedua terkait dengan titik beku, apabila kita menambahkan zat terlarut ke dalam pelarut yang sedang aduk, kemudian nanti akan terjadi penurunan titik beku. Jadi akan sejalan dengan kenaikan titik didih. Kalau ditambahkan zat terlarut, titik didihnya naik, maka titik bekunya adalah turun. Ya, yang berikutnya yang ketiga itu adalah kita kalian semua sudah bisa menerapkan konsep perhitungan kimia lewat rumus-rumus yang ada dalam kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Jadi itu kesimpulan kita ya. Nah, sekali lagi sebelum kita Pak Guru akhiri, Pak Guru tanya, senang nggak belajar kimia? Nah, ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya tetap semangat untuk belajar kimia. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat terserap dengan baik. Amin ya. Baik. Sebelum akhir ini kita sedikit sebentar supaya semangat lagi. Mudah-mudahan ini bisa musiknya sudah berjalan ya. Sudah.
dengan penurunan titik beku. Kalian pernah lihat nggak membuat es putar? Pernah ya. Jadi kalian silakan browsing di Google, nanti ditulis langkah kerja pembuatan es putar. Jadi insya Allah minggu depan kita akan eksperimenkan lagi pembuatan es putar. Browsing dulu langkah kerjanya, alat dan bahan apa saja. Siap ya? Siap. Oke, baik. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, sekali lagi ketua kelas pimpin doa kita mengakhiri pelajaran. Ya. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Sama-sama ya. Ya. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Baik, hari ini Pak Guru akhiri ya pertemuan kita. Jika minggu depan kita lanjutkan kembali, bertemu kembali pada materi yang lain yang selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.